Salah satu permainan Mikhail Tal yang paling indah, yang mengesampingkan rumor yang tidak masuk akal bahwa dia tidak bermain secara logis dan bahwa dia mengabaikan prinsip-prinsip permainan posisionil. Pada tahap awal pembukaan biasanya kita mengikuti strategi umum. Pada tahap awal biasanya memperjuangkan penguasaan pusat. Dalam istilah pertempuran, pusat adalah sejenis bukit yang penting secara strategis, yang pendudukannya dapat berfungsi sebagai basis untuk manuver lebih lanjut. Pada analisis lebih dekat, masalah mendasar dari semua pembukaan adalah bagaimana membangun kecepatan dalam melakukan perkembangan buah dan penguasaan pusat. Partai ini adalah contoh bagaimana membangun pusat, membangun tekanan di pusat, membangun kontrol penuh di sentrum, dan pada saat yang tepat melakukan ledakan di pusat. Tapi intinya, inisiatif tetap menjadi hal yang terpenting. Partai kali ini mempertemukan antara Freystein Thorbjørnson saat melawan Mikhail Tal di Reykjavik pada tahun 1964. Oke, mari kita saksikan partainya. Thorbjørnson memegang putih memulai dengan D4, dibalas Mikhail Tal kuda F6, C4 dan G6, dan Thorbjørnson melanjutkan kuda C3, Tal gajah G7, dan Thorbjørnson makin memperkuat pusatnya dengan menambah pendudukan pion pusat. Setelah Tal rokade, putih yang tidak puas dengan penguasaan pusatnya kini lagi-lagi menambah dengan dorongan pion F4. Putih menempatkan 4 pionnya di pusat. Sungguh ngeri sekali. Tal mengimbangi dengan pion D6, tentu mengimbangi pusat dan membuka diagonal perkembangan gajah. Setelah putih mengembangkan kudanya, Tal mulai melakukan pergerakan pusat dengan dorongan pion. Langkah ciri khas dari hitam di pembukaan ini tujuannya adalah meningkatkan efektivitas gajah hitam di sepanjang diagonal ini. Putih menolak pertukaran dengan pion maju, dan kali ini kembali Tal ingin memecah rantai pion putih dengan dorongan pion E6. Putih belum mau bertukar. Putih mengembangkan gajahnya, pion makan, pion sikat. Pertanyaannya, setelah file E ini terbuka, siapa yang diuntungkan? Jawabannya, yang lebih cepat mendudukinya, maka ia yang dapat mengambil manfaat dari file yang terbuka ini. Oke, hitam melanjutkan B5, pengorbanan pion dari Mikhail Tal, yang apabila pion diambil, maka pion pusat putih lainnya akan menjadi lemah. Tapi bila kuda yang mengambilnya, maka petak E4 akan menjadi lemah. Thorbjørnson memilih kuda makan, dan ini tentu menjadikan petak A4 menjadi lemah. Segera Tal menempatkan kudanya di sana. Setelah putih rokade, hitam bermain pion A6, mengusir kuda. Kuda sekarang tidak dapat mundur ke tempat semula karena ada ancaman pukulan dari gajah, yang apabila putih balik mengambilnya dengan pion, maka kuda akan datang menghantamnya. Maka putih akan kalah 1 pion dan kalah posisi, sehingga terpaksa kuda ini mundur ke A3. Langkah mundur pasif dari kuda ini menjauhkan dari pusat pertempuran. Benteng A7, langkah cerdik dari Mikhail Tal yang mengembangkan bentengnya secara cepat melalui baris ke-7. Thorbjørnson melanjutkan gajah D3, mengancam kuda, tapi Tal langsung melindunginya dengan benteng. Setelah kuda C2, Tal menumpuk bentengnya, menguasai sepenuhnya atas file E. Hitam mengimbangi kekuatan di file E dengan menempatkan bentengnya di sini. Kuda D7 dan kuda putih maju. Di sini kuda kembali maju, membackup kuda pusatnya. Efek kuat dari energi sepasang gajah ini, kuda saling menautkan membentuk rantai kuda, dan sangat-sangat kuat dengan didukung oleh formasi baterai sepasang bentengnya yang telah menumpuk. Kuda pusat hitam ini sangat kuat dan tidak mudah digulingkan. Apabila putih mengambilnya dengan gajah, maka kuda lain akan datang menggantikannya. Putih menteri C2 dan Tal kuda H5. Kita lihat langkah hitam dengan menggerakkan kudanya 3 kali berturut-turut. Kalau menurut dari segi posisionil, ini jelas menyalahi prinsip pengembangan dan pemborosan tempo. Tapi inilah uniknya Mikhail Tal. Terkadang ia menabrak prinsip posisionil untuk maksud-maksud tertentu, misalnya untuk kombinasi dan pengorbanan atau peledakan di pusat, atau dalam hal ini memberikan kelemahan pada struktur bangunan lawan.
Mari kita ikuti pemikiran dari Tal. Di sini putih melanjutkan G3, tentu dengan maksud melindungi pionnya. Inilah langkah pelemahan yang dipaksakan akibat dari manuver kuda hitam tadi. Jika putih bermain kuda F1 dengan maksud membuka gajah untuk mengawal pion ini, maka efek penuh dari benteng hitam yang ditumpuk ini akan terasa setelahnya. Dan Tal mulai melakukan rencananya dengan meledakkan pusat, memulai dengan gajah D4. Langkah ini membutuhkan sense posisional atau intuisi posisional yang kuat. Gajah melakukan pakuan ke kuda. Gajah memiliki kontrol yang kuat atas diagonal ini. Pakuan yang apabila Raja Putih berusaha melepaskannya dengan Raja G2, maka kuda mundur. Setelah benteng E2, gajah makan, benteng pukul, benteng makan, gajah sikat, dan benteng satunya makan, akan berakhir dengan kemenangan materi 1 perwira di pihak hitam. Maka di posisi ini putih memutuskan melakukan perlawanan dengan pertukaran kuda makan, pion makan, kuda mundur, dan Tal menciptakan langkah spektakuler yang membuat posisi putih menjadi sulit. Kuda mundur, beralih ke serangan raja, mengorbankan kuda, tapi mengancam benteng putih dengan sepasang benteng tumpuknya. Dan hitam masih memiliki keunggulan tempo dengan skak dengan kudanya, yang rajanya tidak bisa mendekat karena tertutup oleh kudanya sendiri. Hitam benteng makan benteng. Tal terlebih dahulu menyelamatkan kudanya yang terancam dengan skak, memanfaatkan keunggulan tempo. Raja geser, baru benteng makan. Thorberson melanjutkan gajah D2, dibalas Tal kuda F6, di mana kuda ini mempersiapkan untuk menduduki pos di G4. Kuda H4 dan kuda hitam ini akhirnya ke pos G4, menduduki pos ideal. Kuda ini bisa makan pion H2 atau bisa juga ke F2. Putih merespon kuda F3, mengawal pion H2, dan segera Mikhail Tal menempatkan bentengnya menyusup ke baris ketiga, menyerang kuda. Tentu saja benteng ini tidak bisa diambil oleh gajah karena akan berakibat fatal dengan garpuan ke menteri. Di sini putih raja maju, raja mengawal kuda. Menteri E7 bermaksud menempatkan bentengnya di E2. Putih menghadangnya dengan benteng. Jelas ini adalah langkah logis dari putih. Secara alami, putih ingin menantang lawan dengan tekanan di file terbuka E, melakukan pertukaran benteng untuk mengurangi tekanan hitam. Sejauh itu, Tal hanya bermain secara posisional. Buah caturnya ditempatkan kuat di pusat dan mengancam raja lawan, tapi dia belum melakukan langkah-langkah taktis tertentu. Sekarang hitam menuai buahnya dari bermain posisional dengan berpotensi menghidupkan pengorbanan. Emanuel Lasker, pecatur kuat di zamannya, pernah berkata, permainan posisi membuka jalan untuk kombinasi. Di sini Tal melakukan pengorbanan spektakuler. Kuda makan pion, sehingga putih terpaksa pion makan dan benteng makan benteng. Gajah tidak dapat makan karena kuda akan menggarpu menteri. Jadi lagi-lagi langkah paksaan, putih memukul dengan kuda. Tapi ini membuat kelemahan di petak H4, sehingga memberi kesempatan menteri masuk ke petak ini, mengancam ke F2. Sekarang ide di balik pengorbanan kuda menjadi jelas, bahwa sekarang telah nampak di petak F2 adalah petak terlemah putih, sehingga gajah mundur. Maksudnya adalah membuka menteri untuk mengawal petak F2 dengan tetap menjaga pengawalan pada petak E3. Tapi ini melepas pengawalan terhadap kudanya, sehingga kuda ini gratis. Menteri makan kuda. Pion H3 mengusir kuda sehingga kuda mundur. Dilanjut dengan dorongan pion F5. Putih bermaksud mengosongkan petak F4 untuk memberi peran gajah mengawal rajanya. Setelah Tal kuda mengambil, putih menempatkan gajah di F4, tapi kelak terbukti penempatan gajah di pos ini tidak berpengaruh besar. Tal kuda H4 skak, dan kuda ini tiba-tiba muncul dengan sangat berbahaya. Raja H2 dan kuda melompat ke F3 skak, raja geser, dan sekarang bisakah hitam memperkuat serangannya? Jawabannya tentu bisa, yaitu gajah makan pion. Tal mengorbankan kedua perwiranya. Putih disuruh memilih makan gajah atau makan kuda.
Bila putih makan gajah, maka menteri H4 skak. Raja ke G2 disambut kuda ke E1. Kuda akan menggarpu menteri dan hitam menang. Sehingga di partai aslinya putih memilih raja makan kuda. Menteri G1. Inilah langkah tenang setelah beberapa saat hitam melakukan badai serangan. Meskipun ini langkah tenang, tapi putih tidak punya waktu untuk memperbaiki posisinya. Meskipun ini langkah tenang, namun memiliki ancaman dahsyat dengan ancaman gajah G5. Setelah raja naik, maka disambut dorongan pion F4 yang membuat raja terkapar skakmat karena raja tersumbat oleh gajahnya sendiri. Oleh karena itu, di sini putih terpaksa mengorbankan atau membuang gajahnya dengan makan pion. Tapi Tal membiarkan gajah itu dan bermain menteri G4 skak. Raja mundur. Setelah menteri makan gajah sambil melakukan skak, raja putih mundur dan baru Tal makan gajah putih ini. Sehingga di sini membuat hitam unggul 1 perwira, putih kalah posisi dan kalah material. Sudah tidak ada harapan lagi bagi putih untuk melanjutkan pertandingan. Sehingga di posisi ini putih menyerah. Salah satu permainan Tal yang paling indah, yang mengesampingkan rumor yang tidak masuk akal bahwa dia tidak bermain secara logis dan bahwa dia mengabaikan prinsip-prinsip permainan posisi. Jawaban asa otak video kemarin, di sini langkah terbaik putih untuk memenangkan permainan adalah benteng D4. Langkah cantik dari benteng putih yang apabila raja hitam mengambil, maka pion akan promosi tak terbendung. Atau apabila benteng A1 melakukan skak, setelah raja menghindar, skak menghindar, benteng skak raja menghindar, benteng skak raja menghindar, dan benteng ke F2. Setelah itu pion putih akan maju. Setelah raja makan benteng, maka pion akan promosi menjadi menteri dan putih menang. Oke, kita masuk ke segmen asa otak. Kita lihat posisi endgame ini. Dapatkah teman-teman menemukan langkah terbaik putih untuk memenangkan permainan? Sebagai kisi-kisinya, posisi ini mengandung pelajaran teknik zugzwang atau membuat langkah serba salah untuk lawan. Oke, selamat menganalisa.